Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala ibadihi alladhi nastafa. Faqala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfar. Atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, kita dipertemukan dengan hari ini di mana kita diberikan kesempatan untuk tafaqquh fiddin, untuk sama-sama memperdalam pengetahuan agama kita. Ya, ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang gerakkan kita, Allah yang langkahkan kaki kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya semuanya lah, ketaatan kita ini difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan taat kita itu hakikatnya adalah fasilitas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berikan kesehatan kepada kita secara fisikal, secara zahir. Allah lengkapkan nikmat pada diri kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita. Dan secara hakikatnya hidayah yang gerakkan diri kita ke sini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan lanjutkan pengajian kita Nasaihul Ibad. Sekarang kita sampai pada makalah yang ke-10. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wal maqalatu al-hadiyata asyarata an ba'dil hukama'i ay al-awliya'i. Jadi makalah yang ke-11 ini adalah perkataan seorang yang bijaksana ataupun seorang waliullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? La tahkiruz dzunuba shighara. Jangan kita remehkan dosa kecil. Oh, dosanya kecil. Oh, enggak apa-apa, cuman kayak gini. Jangan sekali-kali kita remehkan dosa kecil. Jangan ada di pikiran kita, oh nggak apa-apa deh, kecil gini, wah nggak besar-besar amat deh gitu. Kalau kita tahu dari mana itu besar kecilnya, itu tahu dari mana gitu kan. Karena apa? Ayla ta'adduha sigharan. Jangan kita hitung, kita anggap oh ini kecil. Kenapa? Fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kibaru. Karena dari dosa kecil tersebut akan terbit, akan timbul lagi dosa-dosa besar lainnya. Kok bisa? Wa aidan, dan juga kadang-kadang rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fitil kasighari. Ya tadi,
Kita anggap ini kecil. Oke, mungkin ini bukan dosa besar, bukan yang dilarang oleh syara. Tapi kita nggak tahu, Pak. Siapa tahu dosa kecil ini yang mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Mungkin rasanya sepele ngurung kucing. Tapi gara-gara ngurung kucing bisa masuk neraka. Mungkin masalahnya sepele, cuman gak seteguran sama tetangganya. Tapi Allah tuh gak suka. Yang dimusuhi ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah murka sama dia. Jadi gak tahu Pak kita mana dosa kecil yang kita sepelekan yang ternyata itu Allah anggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil yang kita sepelekan itu ternyata mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang awal tadi dosa kecil yang kita lakukan kecil ya lama-lama jadi besar. Seperti mana sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi ya kita nggak aman Pak, nggak ada yang bikin kita aman dengan dosa yang kita lakukan. Oh nggak apa-apa kecil, kecil terus dilakukannya jadi besar. Ataupun dari dosa kecil tersebut Allah cabut hidayah pada diri kita. Jadi kita hilang hidayah, hilang kontrol daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin melakukan dosa, makin gelap. Jadi jangan kita remehkan dosa kecil. Jangan kita anggap cuman kecil lah. Jangan sekali-sekali kita anggap seperti itu. Dan makalah yang ke-12, ini hadis Nabi SAW berkaitan juga dengan dosa dan juga dengan istighfar. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, la saghirata ma'al israri. Nah, kata Nabi SAW, nggak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Kata Nabi SAW, nggak ada dosa kecil apabila ianya dilakukan secara terus-menerus. Ya jadi besar. Fa innaha, maka sesungguhnya dosa kecil tersebut bil muwadzabati, dengan dilakukan secara terus-menerus, alaiha, terhadap dosa tersebut, akan ta'zumu, akan menjadi besar. Dan kemudian juga fatasiru kabirotan, ya jadi besar. Wa aidan innaha ala azmi istidamatiha tasiru kabirotan. Dan sama Pak, kita ngerasa ya deh nggak apa-apa deh ini dosa kecil, tapi tahu-tahu kita udah niat Pak, nggak apa-apa karena ini dosa kecil, saya mau melakukannya secara terus-menerus. Pun karena ada niat seperti ini jadi dosa besar. Dan juga fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Nah ini Pak, ini penting. Niat seseorang untuk melakukan maksiat itu sudah dianggap sebagai sebuah maksiat. Kita ada pikiran buruk untuk zolim, untuk melakukan kezoliman, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syar'i, itu pun adalah sebuah maksiat. Udah niat nih, pokoknya mau zolimin ini nih, atau pokoknya mau ngedosain ini nih. Itu pun niat kita seperti itu sudah dianggap sebagai sebuah maksiat, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kemudian wala kabirata ma'al istighfari. Kata lanjutan dari perkataan Nabi SAW tadi, tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus, dan juga tidak ada dosa besar kalau ianya dibarengi dengan istighfar. Kita melakukan dosa besar Pak, tapi dengan istighfar, yakin dengan taubat yang sempurna, dengan kita sudah memenuhi syarat-syarat taubat yang ada, kriteria-kriteria taubat yang ada, itu Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa besar tersebut. Maka katanya ayat taubati bisyurutiha,
Jadi kita taubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Apa aja syarat-syarat taubat? Syarat-syarat taubat itu ya pertama ya an-nadam, menyesal Pak. Kita melakukan kesalahan, syarat pertama agar taubat kita tersebut diterima adalah adanya perasaan menyesal di dalam hati kita terhadap dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan maksiat kita bangga, ya jangan mengharap taubat kita diterima dengan kita bangga dengan maksiat tersebut. Kemudian syarat kedua agar taubat kita diterima adalah ayyukli'a nafsahu. Dia tinggalkan maksiat tersebut, Pak. Ya kita masih melakukan maksiat tersebut ya sama aja kan, Pak. Kita nih lagi melakukan maksiat tapi waduh astagfirullahaladzim nyesel, tapi terus saja jalan di maksiat tersebut. Kacau orang kayak gini. Jadi syarat yang kedua agar taubat diterima adalah kita lepaskan diri kita daripada maksiat tersebut. Jadi taubat itu ya enggak astagfirullahaladzim tapi tetap jalan buat. Ataupun astagfirullahaladzim, ya nanti syarat yang ketiga adalah ayyazama alla ya'uda ilaihi. Dia berazam untuk sama sekali nggak akan lagi balik ke dosa tersebut, ke maksiat tersebut. Jadi ada tiga tadi, menyesal dan meninggalkan maksiat tersebut, lalu berazam untuk tidak akan lagi balik kepada maksiat tersebut. Nah, apabila ketiga syarat ini terpenuhi, maka taubatnya diterima. Dengan dia menyesal tadi, dengan dia azam sungguh-sungguh untuk tidak akan lagi kembali kepada maksiat tersebut, maka insya Allah taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi kaitannya kalau maksiat tersebut antara dia dan Allah saja, tidak ada hubungannya dengan manusia. Kalau ada hubungannya dengan hak manusia, maka dia wajib mengembalikan hak tersebut. Dia pernah mencoreng nama baik manusia, dia harus meminta maaf kepada orang tersebut. Dia pernah mengambil harta, kembalikan. Dia ada hukum pidana ke atas diri, dia laksanakan hukum tersebut. Bahkan dia pernah menggibah, maka minta maaf kepada orang yang pernah digibahi. Ini kalau maksiat tersebut ada hubung kaitnya dengan hak manusia lainnya. Pernah kita bahas. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa, dosa-dosa kita tuh ya bisa hilang. Dengan apa? Dengan taubat, dengan istighfar. Tapi taubat yang bagaimana? Ya taubat yang benar-benar. Taubat yang dia tidak akan lagi kembali kepada maksiat tersebut. Taubat yang dia benar-benar tinggalkan maksiat tersebut. Taubat yang dimana dia ada penyesalan karena telah melakukan maksiat tersebut. Jadi ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kita ulangi sekali lagi bahwasanya Nabi pernah bersabda, la kabirata ma'al israr wala saghirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil apabila terus dilakukan. Enggak ada dosa kecil kalau kita niat untuk terus melakukan dosa tersebut. Dan juga wala kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa besar apabila kita hapus dengan taubat kita. Kita hapus dengan istighfar. Ya memang tempatnya manusia mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia sebagai tempat lupa dan juga tempat salah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan untuk taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita cara untuk menghapus dosa-dosa tersebut dengan bertaubat. Tadi makalah kita yang pertama juga ini penting. Jangan kita sepelekan dosa kecil. Oh ini kecil. Kenapa? Karena dengan dosa kecil tersebut fa innaha tatasya'abu minha az-zunubul kibar. Karena dari dosa kecil tersebut itu bisa berkembang, bisa
awal daripada dosa besar lainnya. Apalagi itu kita menganggap, jadi waktu itu kan pernah sebuah cerita yang masyhur. Ada seseorang dipilih nih, kamu mau kan dia pernah ini nih, apa namanya, ada seorang ahli ibadah yang dia memang kekurangan ilmu. Jadi dia setan ini pengen goda dia. Setan ini pengen mengacaukan dia. Jadi kata dia tuh, setan itu ini Pak, menunjukkan ibadah berbentuk seperti seorang manusia dan beribadah di depan ahli ibadah tadi. Dan dia ketika itu beribadah itu salah kiblat, setan itu sengaja. Habis itu dibilang, wah Pak, salah kiblatnya Pak. Kata ahli ibadah tadi, oh ini saya terlalu konsentrasi banget dengan ibadah saya, sampai saya nggak mikirin lagi masalah kiblat. Oh kayak gitu, oh ya namanya ahli ibadah, kurang ilmu. Dia cuma asik ibadah aja tanpa memperdalam pengetahuan agama dia. Kemudian dikatakan, kok bisa Pak bisa sampai seperti itu, sampai nggak mikirin kiblat? Nah, saya ini dulunya, karena saya ini bisa seperti ini karena saya ini ahli maksiat dulunya. Jadi ketika saya merasakan taubat tuh ya benar-benar kerasa, benar-benar rasa takut. Habis itu dibujuk-bujuk lah. Maka ahli ibadah tadi memutuskan untuk melakukan dosa, Pak. Ahli ibadah tadi memutuskan untuk melakukan dosa. Kemudian dosa yang dipikir nih, apa ya dosanya ya? Antara berzina ataupun minum minuman keras ataupun bunuh. Dia milih minuman keras karena dianggap itu paling ringan nih daripada dua dosa yang itu. Lah, dia milih minum minuman keras. Dari minuman keras tersebut dia hilang kontrol terhadap diri dia. Nah, minuman keras itu taghtiyatun akli. Dia menutup akal, Pak. Jadi nggak sadar. Berzina. Masih dengan efek minuman kerasnya, mabuknya itu ada bayi nangis di sampingnya itu tuh dicekek juga. Wah, komplit dosa dia. Dan ketika itu dia meninggal dunia lagi. Waduh. Rusak ibadah dia selamanya. Selama hidup dia. Jadi jangan kita remehkan dosa kecil, Pak. Oh ini kecil. Allah cabut hidayah dari diri kita. Allah nggak berikan kita hidayah. Ya gimana kita mau melakukan ketaatan lainnya? Ya, makin jauh dan terus semakin jauh. Kemudian kita lanjutkan ke makalah yang ke-13. Al-maqalatu thalathata asyarata. Makalah yang ke-13. Qila, itu ada sebuah perkataan. Dan ini kan yang nulis ini kan yang mengumpulkan makalah-makalah ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini bedakan antara orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah dengan orang yang zuhud. Tinggian mana posisinya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggap orang yang arif billah, orang yang dia kenal Allah ini posisinya lebih tinggi daripada orang yang zuhud. Apa itu orang yang mengenal Allah? Apa itu orang yang zuhud? Ini akan dibahas di sini. Hammul arifi athana'u. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang memiliki relasi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini prioritas dia, tujuan dia adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dia melihat apa aja yang ada di hadapan dia, dia akan langsung memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah. Mungkin dalam munajat dia yang ada adalah pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu maksudnya tadi dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, muradul arifi billah Ats-tsana'u 'alallahi ta'ala. Tujuan orang yang arif billah itu adalah memuji Allah Ta'ala. Segala sesuatu Allah dipuji, Pak. Ala jamili bijamili sifatihi, terhadap sifat-sifatnya yang baik. Dan seluruh sifat Allah baik, Pak. Gak ada Allah sifatnya yang buruk.
seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala baik, dan orang yang mengenal Allah ini akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dipuji terus. Dan orang yang zuhud itu bagaimana, Pak? Wahamuz zahidi ad-du'a'u. Sedangkan orientasi prioritas orang yang zuhud itu biasanya adalah doa. Dia minta terus ke Allah Subhanahu wa taala. Tinggi mana, Pak, martabatnya antara orang yang terus memuji dengan orang yang terus meminta. Pasti tinggi orang yang terus memuji, dipuji terus ya. Kalau kita sama kita orang yang memuji terus itu ya, wah ini bagus nih, saya puji, dan tanpa ada motif lain selain memuji. Kadang ada juga orang memuji tujuannya untuk meminta. Tapi enggak, ini orang yang mengenal Allah tuh selalu Allah dipuji. Selalu dia memuji Allah dalam setiap keadaan yang ada pada diri dia. Sedangkan orang yang zuhud itu apa sih orang yang zuhud? Nah, maksud orang yang zuhud itu apa? Muradul mu'rid aniz za'id ala qadril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a. Apa sih Pak zuhud? Zuhud adalah al-murid, orang yang berpaling anid dunya. Zuhud itu ya orang yang dia ini berpaling daripada dunia dan dia hanya mengambil sekadar kebutuhan dia. Ini dia sangat hati. Orang yang zuhud itu sangat hati-hati. Ada dunia ini nih, dia takut, Pak. Takut apa? Takut terfitnah oleh dunia. Dan maka dia ambil daripada dunia itu sekedar kebutuhan dia. Dan dia jaga agar dunia tersebut tidak masuk ke dalam hati dia. Dua-duanya baik. Orang yang arif billah itu baik, orang yang zuhud itu baik. Tapi posisinya adalah tinggian orang yang mengenal Allah, orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zuhud itu walaupun dia berpaling daripada dunia, walaupun dia benar-benar memutuskan hubungan dia terhadap dunia, dia ini pekerjaan dia adalah at-tadarru'u ilallahi ta'ala. Dia merendahkan diri dia di hadapan Allah Ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair, dan dia selalu meminta kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gini, Pak, misalnya kita dengar nih ayat-ayat tentang surga, kita dengar ayat-ayat tentang bidadari, kita dengar penjelasan-penjelasan tentang surga. Ini bedanya, Pak, ketika orang arif mendengar ini, yang dipuji Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan bidadari, nikmat-nikmat surga itu, Masya Allah, Subhanallah. Dipuji Allah, Pak, dipuji dengan pujian yang indah. Tapi orang yang zuhud itu mendengar nikmat-nikmat surga, mendengar segala kenikmatan yang ada di surga, ada bidadarinya, ada segala macamnya. Itu orang yang zuhud minta langsung, ya Allah, berikan saya apa kenikmatan surga tersebut, masukkan saya ke dalam surga tersebut. Baik juga, yang zuhud baik kan, minta. Tapi yang lebih baik adalah orang yang memuji aja, Pak. Kenapa, Pak, seperti itu? Li'anna hamul arifi rabbuhu. Karena li'anna hamal arifi rabbuhu. Karena orientasi orang yang mengenal Allah ini adalah Allahnya, Pak. Karena benar-benar cinta sama Allah Subhanahu wa taala. La as-sawabu walal jannatu. Dia udah nggak mikirin pahala, dia sudah tidak memikiri surga. Ya biasa aja. Yang penting Allah Ta'ala. Yang penting ini saya sukakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bikin Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap diri saya. Ini adalah orientasi tujuan daripada orang yang mengenal Allah Ta'ala. Tapi ya ini hakikatnya manusia, orang yang seperti ini kan orang yang lebih tinggi, Pak. Jadi dia tulus memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini mungkin masih dalam kategori yang kedua. Yang kategori kedua pun enggak juga kita ini. Zuhud juga enggak kita ini. Dan kita enggak zuhud habis itu minta terus ke Allah Subhanahu wa taala. Dan mintanya ketika ada perlu doang. Tapi enggak, dua-dua ini bagus semua. Cuman tingginya mana? Tingginya memuji Allah Subhanahu wa taala.
Kadang kita, waduh, misalnya kita diberi kesempatan umroh, ataupun misalnya hari Jumat deh misalnya. Wah, ini waktu yang mustajab doa. Wah, minta semua kebaikan dunia, kita minta semua. Ya, nggak salah, bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Itu Pak, wah ini tempat mustajab untuk doa. Ini hari yang mustajab untuk doa. Isi doanya adalah pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada memikirkan diri dia. Maka kita kalau kita menghayati doa-doanya Rasulullah ini, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Hamdan yuafi ni'amahu. Pujian yang dia ini sebanyak atas nikmat yang telah dianugerahkan. Kita tahu Pak, nikmat Allah itu udah gak terhitung banget pada diri kita. Disuruh ngitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nggak akan mampu menghitung seluruhnya. Nggak akan mampu kita mengumpulkan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan pada kita. Tapi Nabi puji Allah tadi tuh, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Bahkan tambahan-tambahan nikmatnya Allah tuh pujiannya sebanyak itu. Wah, indah banget cara Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana lakal hamdu, wahai Allah, hanya bagimulah segala puji, kama yambaghi, sebagaimana pujian tersebut layak li jalalika wa azimi sultanik, untuk kemuliaanmu dan kebesaran kekuasaanmu. Ini pujian Nabi Pak terhadap Allah. Dan ini contohnya adalah Nabi SAW. Allahumma la usi tadaan, wahai Allah, aku ini juga nggak mampu untuk menghimpunkan seluruh pujian. Allahumma la usi sanaan alaika, untukmu. Allahumma la usi sanaan alaika anta kama atnaita ala nafsik. Wahai Allah, engkau terpuji seperti mana diri engkau memuji diri engkau sendiri, ya Allah. Ya, pujian Allah terhadap Allah. Allah yang tahu kebesaran Allah. Sedangkan kita ini nggak tahu Pak bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya tadi, orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan orang yang zuhud apa? Wahammazahidi nafsuhu. Sedangkan orang yang zuhud, prioritas dia adalah diri dia. Orang yang zuhud, prioritas dia adalah diri dia. Bagaimana dia manfaata nafsihi, mendapatkan diri dia, mendapatkan manfaat. Tapi sifatnya ukhrawi, bagus, terpuji apa? Minas tawabi, daripada ganjaran pahala, wal jannati, surga. Kita ini zuhud enggak, tapi kita mintanya juga bukan akhirat. Wah, kacau, mintanya dunia juga. Sedangkan orang yang zuhud itu bagus, inginnya akhirat Pak. Dunia itu udah ditinggalkan sama mereka. Dunia itu mereka hanya ambil kadar hajat, kadar keperluan mereka. Tapi mereka ini masih ada yang lebih tinggi di atas mereka. Apa? Yang mereka, orang-orang yang sama sekali nggak peduli dengan surga neraka, tapi apa tujuannya Allah. Yang dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fafarrik, bedakanlah baina man himmatuhu al-hur, bedakanlah di antara orang yang tujuan dia adalah bidadari, wa man himmatuhu raf'us sutur, dan antara orang yang tujuannya untuk menyingkap hijab, batasan-batasan antara dia dengan Allah. Kalau orang yang zuhud ini ya bermanfaatan untuk diri dia. Dia mengharapkan nikmat akhirat. Tapi untuk orang-orang yang arif billah, tujuan dia adalah bagaimana dia hilangkan gap, batasan-batasan antara dia dengan Allah. Dia bisa semakin dekat sama Allah. Jadi lagunya klise itu kan juga menyentuh banget. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Wah, kalau kita nggak ada surga, nggak ada neraka, apa motivasi kita Pak? Nggak ada motivasi kita untuk beribadah. Tapi orang yang arif billah, walaupun nggak ada surga dan nggak ada neraka, tujuan dia tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin kita keberatan bahas ini, kenapa? Karena kita memuji Allah juga tahu, minta aja, minta yang dunia mulu gitu. Tapi enggak, ini didatangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu supaya kita berpikir, oh ini loh martabat orang yang paling tinggi. Mereka tuh udah nggak terkesan lagi sama yang namanya pahala. Mereka udah nggak terkesan lagi sama yang namanya surga, neraka, udah nggak terkesan. Tapi ada juga Pak yang nggak terkesan sama surga neraka, itu juga ada. Yang paling bawah lagi orang yang bebel. Oh bodoh-bodoh amat deh maksiat. Oh iya tuh surga tuh ada. Wah ini juga ada nih, hampir-hampir mirip. Tapi dia nggak muji Allah sama sekali. Padanya maksiatin Allah terus. Adanya bertentangan terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, beda. Ada orang yang kayak gitu tapi ya itu nggak sadar dengan kemaksiatan dia. Jam berapa ini Pak? Satu lagi jam 20 menit lagi. Oke, kita lanjutkan ke makalah yang ke-14. Al-maqalatu ar-rabi'ata asyarata an ba'dil hukama'i. Ini ayat tiba'il qulubi wa humul awliya juga. Ini perkataan ini juga dari orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebijaksanaan pada diri dia. Kata-katanya sesuai dengan perlakuan dia. Kadang ada orang bijaksana kan, tapi dia cuma bisa ngomong doang, belum bisa mengimplementasikan apa yang dikatakannya. Tapi ini Pak, perkataannya adalah man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa yang dia menyangka Pak, barang siapa yang pernah menyangka bahwasanya dia ini punya penolong yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya pengetahuan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedikit Pak. Kita menyangka nih, oh iya kayaknya kita minta tolong sama ini dulu dan nanti dia tawakalnya. Kita lebih yakin terhadap sesuatu yang zohir. Kita lebih yakin terhadap sesuatu yang nampak. Itu adalah bukti bahwasanya pengetahuan kita, hubungan kita, intensitas kita, relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kecil, sedikit. Kita nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang banyak belajarnya, kurang banyak mengamalkan keimanannya. Nah, ya orang-orang seperti itu kayak gitu. Kenapa? Wal mana man zanna anna lahu nasiron aqraba minallahi wa aktsara nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala. Jadi barang siapa yang dia menyangka ada penolong yang lebih dekat daripada Allah. Oh iya Allah tuh ya susah kalau kita mau tawakal. Wah ini cari asbab. Tapi dia yakinnya kepada orang tersebut. Oh ini saya harus minta tolong kepada orang ini. Wah itu kan, saya harus minta tolong kepada orang ini. Dia lupa Pak, bahwasanya menggerakkan hati orang yang menolong itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa yang menggerakkan hati yang menolong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu waduh, khallat ma'rifatuhu billah. Pengetahuan dia, dia nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda dia nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wa man tawahhama anna lahu aduan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Juga yang kedua Pak, barang siapa dia menyangka bahwasanya dia ini ada musuh yang lebih besar daripada hawa nafsu dia, ternyata pengetahuan dia terhadap diri dia ini kecil juga, sedikit juga Pak. Kita nih ngebantalin setiap kesalahan, oh yang dibantalin setan mulu. Oh ini gara-gara setan nih. Orang-orang juga dibilang setan juga deh. Itu apa?
Padahal sebenarnya Pak, timbulnya kesalahan, timbulnya dosa, itu jangan kita bantalin yang eksternal mulu, internal kita Pak. Nafsu kita, jiwa kita yang brutal. Itu adalah berarti apa? Berarti sebenarnya penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan musuh yang paling ketara sekali pada diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kadang nafsu kita ini membawa kita kepada kemaksiatan. Dan ketika kita nggak sadar, wah kita ikutin terus. Ketika nggak sadar, kita jalani terus maksiat-maksiat tersebut. Yang maksiat tersebut adalah tuntutan, dorongan daripada nafsu kita. Tapi kita nggak sadar-sadar. Sering. Kadang kita nggak tahu Pak, masalah kita ini apa. Masalahnya kok saya ini jadi orang nakal. Kok masalahnya saya ini jahat? Masalah paling utama sendiri kita cek internal kita Pak. Sebelum kita menyalahkan yang lain-lain, sebelum kita menyalahkan jin, sebelum kita menyalahkan apa, itu salahkan diri kita dulu. Wah ini saya ini apa kemasukan jin ya? Wah kok bisa kemasukan jin? Berarti kan jin suka menempati badan kita. Oh ternyata kita kurang ketaatan. Ya jin itu ya kalau tempatnya dia mau menempati badan manusia juga pilih-pilih kan. Kalau orangnya ahli ibadah, kalau orangnya dekat dengan Allah juga nggak mau. Tapi ini wah ini udah gersang banget nih hatinya ini kan. Wah hatinya udah, isi hatinya tuh udah kayak semak-semak belukar banget tuh, udah nggak ada cahaya sama sekali, masuk jin. Maksiat dia. Enak aja setan, tanpa setan komando kan, udah di faktor internal diri dia udah mengomando diri dia sendiri. Udah ngelit diri dia sendiri, mengarahkan diri dia sendiri untuk bermaksiat. Jangan selalu membantali setan. Setiap ada masalah, wah setan ini, wah jin ini, wah ini salah mereka ini, orang lain juga jadi bantalan. Padahal apa Pak? Padahal diri kita sendiri. Kita nggak sadar terhadap kesalahan diri kita sendiri. Dilanjutkan, al-maqalatu al-khamisata asyarata an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala zaharal fasadu fil bahri. Qala Abu Bakrin fi tafsiri dzalika al-birru huwal lisanu wal bahru huwal qalbu. Al-barru huwal lisanu wal bahru huwal qalbu. Fa idza fasadal lisanu bisabbi mathalan bakat alaihin nufus ay al-ashkhas min bani Adam. Wa idza fasadal qalbu birriya'i mathalan bakat alaihil malaikatu. Wah. Ini jadi ini juga penting Pak. Ini makalah yang ke-15 ini dalam banget. Makalah yang ke-15 ini daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau ini menafsirkan ayat Zoharul fasadu fil barri wal bahr. Zoharul fasad, timbulnya, munculnya kerusakan pada bar, daratan, wal bahr, pada lautan. Itu terjemahnya, terjemah secara harfiah seperti itu. Tapi apa Pak? Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan perkataan bar yang tadi dibilang daratan itu bukan dengan makna daratan. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Al-barru huwal lisan. Maksud daripada al-bar di sini adalah mulut kita, Pak. Lidah kita. Maksud daripada al-bar adalah lidah kita. Sedangkan maksud daripada al-bahr itu adalah hati kita. Yang rusak itu keburukan itu timbulnya, tempat timbulnya ada dua Pak. Dari lisan kita ataupun daripada hati kita. Keburukan. Maka kata dilanjutkan oleh Abu Bakar, fa idza fasadal lisan, kalaulah lidah kita ini rusak Pak. Kalaulah lidah kita ini buruk Pak. Kita suka mencela orang, kita suka menggunjing orang,
kita suka memfitnah orang, efek daripada rusaknya lisan kita ini Pak, bakat alaihi an-nufus, jiwa-jiwa lain, manusia-manusia lain itu akan menangis mungkin dengan sebab lisan kita. Orang-orang lain akan menderita, akan kesusahan karena sebab lisan kita. Ini bahaya sekali. Dengan sebab lisan kita, banyak orang-orang yang dia menerima kerugian. Banyak orang-orang yang merasa tersakiti. Mungkin kerugian yang disebabkan ini adalah kerugian yang sifatnya zahir. Rugi harta benda. Kenapa? Karena mungkin karena lidah kita. Karena kita suka mengadu domba. Karena kita suka memfitnah. Karena kita suka mencela. Ini menyebabkan hati-hati manusia menangis, Pak. Ini kalau yang rusak ini adalah lisan kita. Tapi bagaimana kalau yang rusak hati kita? Wa idza fasadal qalbu, kalaulah hati kita yang rusak, Pak. Hati kita penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Kita suka riya, kita suka amalan kita dilihat orang lain, kita suka sum'ah, amalan kita didengar orang lain, kita suka dengki, hasad. Ini perkara-perkara seperti ini akan menyebabkan bakat alaihil malaikah. Malaikat ini sedih, Pak, melihat keburukan hati kita. Malaikat ini risau melihat keburukan hati kita. Malaikat ya bercinta, malaikat ini tujuannya kebaikan. Ketika Allah ingin ciptakan khalifah, ciptakan manusia di atas muka bumi, malaikat protes kan. Ataj'alu ma fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan jadikan orang-orang di muka bumi ini ada penghuni bumi ini adalah orang-orang yang suka menumpahkan darah, yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini memuji Engkau ya Allah. Sedangkan kami ini menyucikan Engkau ya Allah di sini. Tapi kenapa Engkau ingin menjadikan manusia? Wah. Malaikat waduh ngelihat kita ketika ngelihat manusia, ketika manusia tersebut melakukan kemaksiatan, hatinya rusak, malaikat sedih, Pak. Malaikat akan bersedih. Kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, kila al-hikmatu fi anna lisana wahidun tambihun lil abdi fi annahu la yanbaghi ay yatakallama illa fiha yuhimmuhu wa fi khairin. Hikmah, Pak. Hikmah kenapa mulut kita hanya satu, Pak. Dengan anggota tubuh kita ada yang berpasang-pasangan. Mata ada dua, tangan ada dua, kaki ada dua, lubang hidung ada dua, telinga ada dua. Tapi mulut cuma satu. Banyak anggota tubuh kita berpasang-pasangan, mulut cuma satu. Apa sih sebenarnya hikmahnya? Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, seharusnya ini menjadi peringatan bagi kita fi annahu, bahwasanya lisan ini, lidah ataupun mulut ini, la yambagi, tidak sepantasnya ayyatakallama, untuk berbicara kecuali pada perkara yang penting dan di dalamnya ada kebaikan. Makanya cuma satu. Kalau ada banyak ya bisa ngomong ini, tapi nggak cuma satu. Tujuannya apa? Supaya yang keluarnya hanyalah perkataan yang baik, perkataan yang penting. Kalau kita pikirkan, oh iya, kenapa mata ada dua? Ini tambih buat kita. Peringatan buat kita. Pakai dengan yang benar-benar saja. Gunakan mulut untuk perkara yang benar saja. Itu kata Imam An-Nawawi. Wakila li anna lisana az-zakira bi kulli lughatin kana zakarahu lil mazkuril wahid wa huwa Allahu ta'ala. Wa kadzalika al-qalbu bi khilafi nahwil aini wal uzuni fa innahu yata'addad kila li anna al-hajata ila sam'i wal basari
aktsara minal hajati ilal kalam. Wa inna ma syubbihal qalb bil bahri li syiddati amakihi wattisa'ihi. Dan satu lagi juga, lisan yang selalu, lidah yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan berbagai macam bahasa, seharusnya kana zikruhu lil mazkuril wahid. Seharusnya yang kita gunakan lisan kita ini hanya untuk mengucapkan perkara yang satu, Pak, perkara yang sama, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbeda bahasa, beda orang, beda bahasa, tapi lisannya satu dan yang dipuji juga cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hati. Hati cuma satu di sini. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi ada mata dua, telinga dua, dia anggota berpasang-pasangan, ada dua. Karena bahwasanya kita mendengar, kita melihat ini ya butuh banyak, Pak. Mendengar dan melihat ini memang banyak. Oh, kita bisa melihat ini, dengan melihat kita belajar. Oh, dengan mendengar kita belajar. Tujuannya itu banyak yang bisa dipelajari. Tapi karena mulut cuma satu, udah. Kalau nggak penting nggak usah ngomong. Kalau nggak ada kebaikan nggak usah ngomong. Ditahan mulutnya. Dan tadi kenapa sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu mengatakan bahwasanya hati ini adalah lautan, di dalam firman Allah itu adalah hati. Kenapa? Karena bahwasanya disamakan lautan itu dalam dan juga luas. Sama seperti hati, Pak. Hati kita ini dalam dan juga luas. Di dalam hati kita itu bisa masuk dunia, satu dunia ini bisa masuk, Pak. Dalam hati kita. Wah, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen semuanya. Wah, masuk semua dalam hati kita. Bisa. Begitu dalam dan begitu luasnya hati kita. Kalau masalah keduniaan kita bisa, masalah ukhrawi kita memasukkan kebesaran Allah, memasukkan Allah dalam hati kita juga bisa. Jadi itu adalah betapa dalamnya hati kita. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Pak? Boleh terkait masalah ini ataupun masalah-masalah lain yang dihadapi dalam kehidupan hariannya. Boleh. David. Asli. Sambil dimakan, Ustaz. Oh, ya. Jalan di mana Asli? Jalan di mana? Silakan. Ada yang di situ. Ada yang di mana? Nonton, duduk. Oh iya. Hadir nonton online. Lewat online. Oh iya. Enggak, malu-malu. Enggak apa-apa, tanya aja terkait ini ataupun terkait masalah apa. Saya ambil di tes. Oh, ini.